Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih ingat siapa saya? Masih. Masih ingat nama saya? Masih. Dan saya pun masih ingat kalian semua. Kalian adalah orang-orang hebat, calon pemimpin masa depan. Untuk calon kita semua. Anak-anakku semuanya, yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini saya akan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling tentang apa? Keyakinan kelas. Kemarin kita sudah belajar tentang pengalaman tentang hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Namun seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala sembari mengangkat tangan untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya, selesai yang tidak hadir. Tadi semua. Apa? Naila. Tadi itu apa? Izin. Ya. Oke, berarti satu saja. Naila karena izin. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik, benar ya? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang keyakinan kelas. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pelayanan kita pada hari ini. Sudah siap semuanya untuk mengikuti layanan? Sudah apa perlu pemanasan? Perlu. Oke, semuanya berdiri. Iya, berdiri. Berdiri semuanya. Oh, yang kayak itu. Mas yang belum berdiri silakan berdiri. Semuanya itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kali sampai dapat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Baik, gerakan kita nyanyi pada hari Minggu. Bisa lagunya? Coba sama-sama terus sebelum dikasih gerakan. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik-tak, 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 salah satu kuda. Baik, gerakan. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik-tak, 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 suara satu kuda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, keyakinan berasal dari dua kata, yaitu keyakinan dan kelas. Ya.
Keyakinan berarti artinya adalah menurut kamus KBBI Bahasa Indonesia yaitu adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh. Jadi paham ya? Yang sungguh-sungguh, kepastian dan ketentuan. Itu pengertian dari keyakinan. Terus yang kelas adalah suatu tingkat atau ruang tempat belajar. Ini kelas apa? 7E. Nanti kan ruang tempat belajarnya kelas 7E ya, ada di ruangan sini. Ya. Jadi kalau kita gabungkan menjadi satu, ya dengan demikian keyakinan kelas, ya, ini definisi keyakinan kelas, kita pahami dulu keyakinan kelas itu apa. Jadi keyakinan kelas dapat diartikan sebagai serangkaian kepercayaan, ya serangkaian kepercayaan dan kepastian, serangkaian kepercayaan dan kepastian yang diterapkan di dalam ruang tempat belajar. Jadi semua warga sekolah pasti menginginkan tempat belajar yang nyaman, bebas dari kotoran, bebas dari ancaman atau perundungan. Yang pastinya harapannya seperti itu. Maka dibuatlah yang namanya peraturan. Perlu tidak peraturan? Perlu, biar tidak terarah. Itu adalah gambaran-gambaran biar sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman. Pernah kita kan pernah dilanda yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Ya. COVID-19. Ketika zaman COVID, kita kan disuruh menggunakan masker. Ya. Itu secara medis berarti masuknya ke dalam kesehatan. Terus kita lihat ketika kita berkendara, ya, diwajibkan menggunakan helm. Untuk apa? Keselamatan. Kalau seandainya tidak ada peraturan, apakah kita akan tetap menggunakan masker ketika COVID? Tidak. Kalau tidak ada peraturan, apakah kita akan menggunakan helm? Tidak. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan bersama bahwa masker itu adalah untuk kesehatan, ya berarti kita biarpun tidak ada aturannya tetap menggunakan masker. Karena kita tahu untuk keselamatan, biarpun tidak ada peraturan, karena kita sudah yakin pasti kita akan menggunakan helm. Maka dari itu perlu dibuat yang namanya keyakinan. Coba gambaran kalian yang ada di dalam diri kalian semuanya. Coba peraturan yang seperti apa yang diharapkan, yang dijalankan oleh kalian semua, baik yang mbak-mbak ataupun yang mas-mas. Ada tidak sejenak kita merenung, sekolah kita itu pengen seperti apa? Kelas kita pilih seperti apa? Ada gambaran tidak di dalam pikiran kalian? Ada. Coba dituangkan di dalam kertas tadi, ditulis. Paham ya? Apa yang direnungkan oleh kalian, keinginan kalian? Oh, belum dapat. Berapa? 3? 2. Ya. Oke ya, kita lanjut lagi tadi. Ya, kembali lagi. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kalian, ya, harapan kalian terkait dengan peraturan kelas dan sekolah kita menjadi yang sekolah yang nyaman, bebas perundungan, bebas dari bullying, bebas dari sampah yang kotor. Maka silakan kalian tuangkan di dalam kertas tadi. Saya mengharapkan apa? Kelas yang apa? Kelas yang bersih. Apa mas? Satu saja. Karena itu kan ada 30 sekian. Jadi nanti ditempel satu-satu di sini ya. Silakan buat kesepakatan kelas yang menurut kalian perlu dituangkan di dalam kelas yang dituangkan dalam kertas. Bisa dipahami ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada silakan ditulis di dalam kertas. Ya, terkait peraturan kelas.
Peraturan kelas. Sudah semua ditulis? Belum? Kalau sudah ditulis, nanti silakan ditempel semuanya di sini. Oke, bisa ditarik ya. Oke, silakan ditempel di sini, Mas. Sini, jejer semuanya. Oke. Loh, tempel. Kan ada itunya, ada lemnya di belakangnya. Iya. Loh, mana tempel, Pak? Ya. Iya, mobil truk. Ya, silakan ditempel kalau sudah. Sudah semua tempel? Sudah? Sudah semua? Masih ada? Ya, yang belum silakan ditempel. Sudah semua? Oke. Ada yang belum? Ini Pak, enggak apa-apa. Ya, kita masukkan ke dalam nilai tahu kebajikan? Kebajikan itu kebaikan. Saya mengharapkan agar kelas ini bebas dari pembulian dan perundungan. Kita jadikan kalimat positif. Kalimat positif. Pertama kalimat positif. Mengharapkan agar kelas ini bebas dari pembulian dan perundungan. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi kalimat positif, bentuknya seperti bebas bullying. Ya. Ini kan harapan kalian ya. Terus yang kedua, saya berharap sekolah bebas dari kotoran. Kalau dijadikan kalimat negatif, kalimat positif menjadi sekolah bersih. Benar? Terus saya berharap kelas yang layak, kelas yang bersih dan penghuninya ramah. Kalau kita dimasukkan dalam kalimat positif menjadi bunyinya ya, kelas bersih dan aman. Bersih dan nyaman. Terus berikutnya saya menginginkan kelas yang bersih dan aman. Ini sama, ini sudah positif ya. Saya menginginkan kelas yang bersih dan aman. Sudah positif apa masih negatif? Sudah positif, masuk ke sini. Nah, terus saya berharap kelas ini bersih dan nyaman. Masih sama. Ya, kalimatnya adalah bersih dan nyaman. Terus mengharapkan kelas yang bersih, aman, nyaman dan damai. Itu pun masuk ke sini. Ke dalam kalimat positifnya. Terus berikutnya mengharapkan kelas bersih nyaman dari bebas bullying. Bullying pun sudah. Nah, terus berikutnya saya berharap kelas ini menjadi bersih dan tertib selalu. Tertib berarti maksudnya disiplin. Terus berikutnya saya yang diharapkan adalah bersih, jangan ada bullying. Ya berarti sudah
bersih. Ini pun sudah kalimat positif. Saya mengharapkan kelas yang bersih dan nyaman. Sudah positif atau masih negatif? Sudah positif. Terus berikutnya, damai dan tentram. Itu pun sama, sudah masuk ke dalam kalimat positif. Terus berikutnya, saya mengharapkan kelas yang bersih. Yang bersih, itu pun sudah kalimat positif. Dilarang bullying. Dilarang bullying. Itu pun sudah kalimat positif. Nah, terus berikutnya, tidak berisik saat jam pelajaran berlangsung dan tidak ngomong sendiri saat guru tidak ada atau lagi keluar. Berarti saling apa? Saling menghormati. Menghormati, tidak ngomong sendiri, ya kan? Terus di sini kelas yang berisik berarti kelasnya nyaman. Saya ingin kelas ini menjadi bersih, ya. Ingin kelas ini menjadi bersih. Sudah positif apa masih negatif? Sudah positif, kelas yang bersih. Terus berikutnya, saya mengharapkan kelas yang bersih dan nyaman, tidak memilih-milih ke teman. Berarti memilih-milih teman. Kalimat positifnya apa? Tidak memilih. Kalimatnya masih negatif. Kalau tidak itu kalimat negatif. Yang positif berarti menggunakan kata, bukan kata tidak ya, kata ajakan. Ya. Tidak memilih teman berarti apa? Menghargai perbedaan. Tidak memilih teman. Kalimat positifnya apa? Hah? Adil apa? Kalimat positif di dalam nilai kebajikan yaitu keadilan ya, maksudnya ke dalam keadilan. Nah, terus berikutnya, tidak meledek nama orang tua. Berarti menghormati. Dilarang bermain HP di saat jam pelajaran, maksudnya menghormati. Ya, guru ketika menjelaskan berarti tugas siswa adalah mendengarkan. Ya. Terhindar dari bullying. Ya, tadi berarti sekolah yang nyaman, bebas dari bullying. Terus berikutnya, saya ingin kelas 7E bersih, nyaman, tidak ada bullying dan tidak berisik. Terus yang berikutnya lagi, saya mengharapkan kelas yang selalu bersih, dilarang bullying dan mengharapkan kelas bersih. Dari kalimat positif ini, dari semua peraturan kelas yang sudah ditulis, ya, kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Bebas bullying. Ya, bebas bullying berarti nilai kebajikannya adalah apa? Bebas bullying. Berarti nilai kebajikannya adalah, maksudnya apa? Ke dalam ya, nilai kebajikannya adalah bebas bullying, berarti nilai kebebasan. Berarti masuknya ke dalam kebahagiaan. Nah, sekolah yang bersih berarti kenyamanan, nilai kebajikannya ya. Terus disiplin berarti nilai kebajikannya adalah apa? Keteraturan. Ya, dilarang bullying, jadi kebahagiaan juga, saling menghormati berarti
toleransi. Terus keadilan. Keadilan. Nah, terus yang terakhir adalah menghormati. Nah, kita buat tabel antara T dengan Y. Nah, tabel T dengan Y. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembuatan keyakinan kelas, kita buat dulu tabelnya. Yang T itu ada yang tampak dan tidak tampak. Yang tidak tampak. Kebahagiaan yang nampak adalah kebahagiaan. Nek bahagia kalian ya, terlihat apa? Senyum terus apa? Ya, yang nampak adalah senang, rasa senang ya. Yang tidak nampak kebahagiaan. Yang tidak nampak apa? Kalau kebahagiaan. Ya, yang tidak nampak apa? Senyum. Tidak senyum nampak tidak? Nampak yang tidak nampak? Yang perasaan, ya, perasaan yang ditahan ya. Terus kenyamanan, yang tampak apa? Kenyamanan. Kalau nyaman siswa menjadi ya. Yang nampak adalah bersih, yang tidak nampak kotor yang nampak juga lah. Nah, kenyamanan yang tidak nampak apa? Ya tidak menyapu, ya bolehlah. Tidak bikin atau apa. Terus toleran keteraturan. Yang tampak adalah keteraturan yang nampak. Keteraturan siswa menggunakan topi saat upacara ya, upacara ya, ada kalimat topi. Terus yang tidak nampak rambut tidak nampak, rambut nampak lah topi. Nah, terus toleransi ya, menghargai sebuah perbedaan. Yang nampak apa? Yang nampak? Iya, yang toleransi. Yang nampak apa? Kebersamaan. Terus yang tidak nampak? Yang tidak nampak terkait toleransi. Sendirian? Tidak sendirian. Sendirian lagi. Sudah laku ya. Keadilan berarti tidak membeda-bedakan. Yang nampak apa? Yang nampak kalau kedisiplinan. Yang ini keadilan loh, keadilan. Kayak keadilan menggunakan seragam sama semua. Sepatunya sengaja hitam semua. Ya kan itu kan adil ya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang nampak berarti menggunakan ya seragam. Yang tidak nampak terkait dengan keadilan. Terus menghormati. Ya. Menghormati yang nampak apa? Ya, ketika kita bertemu dengan guru saling terus yang tidak kelihatan paling biasanya kan apa? Nggak suka, terus biasanya kan diam ya. Nah, terus yang terdengar, yang terdengar senang biasanya kata hore, ya kan?
Terus yang terlihat itu tadi yang terlihat kalau senang, ya biasanya apa namanya? Yang tidak apa namanya tadi yang terlihat atau tampak adalah senang. Berperilakunya ketika kita senang, biasanya berlaku baik. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Terkait dengan peraturan kelas kalimat positif dilekasikan tabel T dengan Y. Mari kita sama-sama membuat sebuah keyakinan bersama terkait dengan kalimat senang, bersih, kebersihan, kenyamanan, keteraturan, toleransi, keadilan, dan menghormati. Kita buat sebagai keyakinan ke kelas. Kebahagiaan. Nah, ini untuk guru, keyakinan untuk guru, ini keyakinan untuk siswa. Kebahagiaan. Ya. Guru bahagia itu ketika mengajar. Ketika guru mengajar berarti guru siswa mendengarkan. Siswa mendengarkan. Terus yang kedua kenyamanan. Ya. Berarti apa? Ya, kebersihan kelas. Siswa berarti harus mengikuti jadwal pikir. Tugas guru apa? Terkait dengan kenyamanan. Guru tidak boleh membuang sampah di tempatnya ya. Nah, terus peraturan. Berarti guru masuk tepat waktu. Siswa pun sama, tepat waktu. Bukan hanya siswa yang tepat waktu, tapi guru pun harus tepat waktu. Terus toleransi. Ya, guru tidak boleh menyinggung terkait dengan suku, ras, agama. Harus menghargai perbedaan. Siswa pun sama, harus menghargai perbedaan. Entah itu agamanya muslim ataupun muslim, kita harus sama-sama menghargai. Terus keadilan. Keadilan berarti guru tidak boleh membeda-bedakan siswa. Tidak, ya. Harus berbuat adil ya, guru. Berbuat adil. Yang siswa pun sama, tidak boleh pilih-pilih. Ya. Pilih-pilih teman itu tidak boleh. Yang terakhir adalah menghormati berarti terkait dengan perbedaan sopan santun. Yang siswa pun sama sopan santun. Nah, dari kalimat-kalimat ini, ya, baik itu dari peraturan kelas, kalimat positif dilekasikan, dan juga ada tabel T dengan Y, dan juga keyakinan guru dan siswa, mari kita kumpul bersama-sama dijadikan sebuah keyakinan ke kelas. Ya. Keyakinan kelasnya berarti apa saja? Yang pertama terkait dengan kebahagiaan, bebas bullying, ya, dilarang bullying terhadap siswa lain. Silakan ditulis, Pak. Yang pertama dilarang bullying. Ya. Ya, terus nanti nomor 2. Nah, satu lagi. Nomor 2. Kenyamanan berarti apa?
Yang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus nilai kebajikan yang ketiga yaitu keteraturan. Mas, keteraturan berarti datang atau masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Terus yang berikutnya adalah toleransi. Nah, yang toleransi, yang mau menuliskan ada? Yang mau menuliskan dari sini? Silakan. Kalau toleransi berarti yang menjadikan keyakinan kelasnya kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Bunyinya seperti apa? Terkait dengan toleransi, sebuah perbedaan. Menghormati perbedaan. Ya, tulis. Menghormati perbedaan. Perbedaan. Terus yang berikutnya yaitu keadilan. Keadilan berarti keadilan kalimat yang dituangkan ke dalam keyakinan kelas menjadi keadilan. Yang keadilan berarti tidak boleh membedakan. Nah, terus yang terakhir menghormati berarti budayakan senyum sapa. Nah, berarti kebiasaan 5S. Kebiasaan 5S yaitu senyum sapa. Sopan santun. Dari 5 poin ini ya kita sudah sepakat ya. Nanti kita lakukan bersama-sama sebagai keyakinan kelas yang nanti kita gunakan untuk untuk keseharian kita di dalam kelas. Yang pertama dilarang melakukan tindakan bullying, baik itu secara verbal ataupun non verbal. Yang verbal berarti dengan kata, yang non verbal berarti dengan tindakan bisa memukul, menghardik, menampar dan sebagainya adalah tindakan bullying. Terus menjaga kebersihan kelas. Jadi nanti yang sudah pikir ya nanti kembali ke sini kita buat kesepakatan bersama. Terus berikutnya masuk kelas tepat waktu. Masuk jam berapa? Jam 7. Nah, kalau pulang tak hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 13:05. Kalau hari Jumat jam 11. Kalau hari Sabtu jam 12 harus tepat waktu. Terus menghormati perbedaan tadi terkait dengan perbedaan agama, ras, suku dan budaya. Terus tidak boleh membedakan, harus bersifat adil. Itu keyakinan kelas yang kelima. Dan yang terakhir adalah 5S. Ini sudah disepakati. Apa mau ditambahkan? Sudah cukup atau mau tambahkan? Oke, kita deklarasikan bersama dengan cara kita menandatangani. Dari sana nanti untuk ke sana, sampai ke ujung semuanya tanda tangan menggunakan pensil. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ya. Ya boleh pakai pensil yang kecil saja ya. Ya, pena, pen bahasa Inggrisnya. Boleh, pen ya. Oke, kita deklarasikan bersama untuk keyakinan kelas 7R. Oke, sembari tanda tangan, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang kita dapat hari ini apa saja? Materi tentang keyakinan kelas. Apa saja yang dibahas?
Yang pertama adalah peraturan kelas. Yang kedua adalah kalimat positif. Terus yang ketiga nilai-nilai kedua. Yang keempat adalah tabel dan Y. Nah, terus berikutnya adalah ya tentang guru dan siswa yang harus diikuti. Dan yang terakhir adalah pembuatan keyakinan kelas dengan cara dideklarasi menggunakan tanda tangan. Oke, saya tanya dulu Mas yang paling belakang, bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti kegiatan keyakinan kelas? Satu kata saja. Ya, perasaannya gimana? Satu kata. Senang? Oke, yang keduanya satu kata. Perasaan kamu mengikuti kegiatan tentang keyakinan kelas. Asik. Mas, keyakinan kelasnya? Bagaimana perasaan kamu untuk kegiatan layanan BK hari ini? Seru. Mas, senang. Asik, seru. Harus beda Mas. Asik. Terus sudah tadi ya? Sudah asik kamu? Ganti. Aduh. Apa? Perasaan satu kata. Sayang. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini layanan sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya layanan BK yaitu tentang ya hari ini keyakinan kelas pertemuan berikutnya yaitu tentang hidup sehat anti maksiat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.